Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba ngobrol-ngobrol, kita santai aja lah, nggak usah tegang-tegang amat. Kayak di sini ceritakan ku Kang Una. Gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang kebencanaan. Ya, nanti spesifiknya mungkin ke COVID, cuma ya kita coba mengalir aja lah. Kaitan dengan COVID saat ini, dengan bencana saat ini, bukan saat ini, sebetulnya bencana-bencana yang sudah kita pernah ikuti, pernah kita berperan sedikit besarnya. Nah, kita ingin mencoba untuk mendiskusikannya, terutama dengan program yang biasa kita lakukan. Kita sering menyebutnya dengan pendampingan. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak untuk ini? Pandangan umum lah. Ya, kalian perkenalan mungkin, ya betul. Yang paling termuda, Emil silakan. Enggak lah, dari Mang Kobeng dulu. Jadi Mang Kobeng lah, Mang Kobeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jay Usman, tapi biasa dipanggil Kobeng. Organisasi dari Gempa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandangannya tentang ini, Mang Kobeng? Kebencanaan ya. Kebencanaan. Sekalian juga menceritakan pengalaman atau apalah. Ya. Baik. Mungkin pandangan saya mungkin terkait di kebencanaan mungkin ya, yang pernah saya alami atau saya lakukan mungkin ya di beberapa tempat yang dibuka oleh keforuman mungkin ya, di Forum Komunikasi Keluarga Besar Cinta Alam Bandung Raya, dengan program yang sudah ditentukan mungkin ya di pendampingan pos masyarakat penanganan bencana mungkin. Pertama saya mengalami di penanganan bencana yang memang di program di KBPA mungkin pada saat itu di Padang mungkin ya, di Sumatera Barat. Gempa bumi 2009 gitu ya. Saya dan teman-teman mungkin berangkat di kloter pertama itu 22 orang gitu ya, dengan membawa konsep pendampingan. Beberapa tahap mungkin kita jalankan, dari mulai tahap sosialisasi, pemetaan struktur sosial sampai ke pembentukan pos masyarakat penanganan bencana. Setelah itu mungkin kita juga mempelajari apa itu pendampingan, definisi pendampingan itu seperti apa mungkin ya kita pelajari, dan kita pun resikonya memang seperti korban kalau misalkan dikatakan korban itu. Artinya kita menemani, tidak mengajarkan gitu ya. Dalam artian pola sharing mungkin ya. Dengan pola sharing itu lambat proses makin berproses beberapa bulan, alhamdulillah sedikit-sedikit bisa memahami mungkin ya di sisi kepengurusan di pos masyarakat itu sendiri gitu. Kita tidak mendampingi semuanya masyarakat, tapi yang kita sasaran yang tahap pertama itu adalah membentuk pos masyarakat penanganan bencana beserta kepengurusannya. Artinya secara umumnya kita menerapkan keorganisasian itu seperti apa, terus tugas fungsi dan pengerjaannya seperti apa, mungkin agar mungkin ya yang saya rasakan mungkin masyarakat yang terdampak di bencana mungkin mereka terkunci dengan namanya korban gitu. Kalau yang saya analisa mungkin yang namanya korban biasanya pengen dibantu terus ya. Artinya kita datang dari zona nyaman lah katakan gitu ya, dari Bandung ke zona lokasi yang memang terdampak bencana. Kita juga dengan beresiko yang memang sama-sama akan kita rasakan. Artinya memotivasi masyarakat atau kepengurusan untuk bisa bangkit gitu, untuk mencari bantuan sendiri. Bagaimana caranya kita bisa
menerapkan membuat suatu proposal yang memang seada-adanya dengan bahasa masyarakat setempat gitu. Dengan bahasa itu mereka sendiri yang akan mempresentasikan. Oke. Dan kita temani dengan jaringan-jaringan relasi yang memang ada dari lembaga bantuan ataupun NGO gitu. Ya. Dari kebutuhan-kebutuhan itulah mungkin ya yang keluarnya dari masyarakat agar masyarakat itu sendiri yang akan mengajukan kebutuhannya itu seperti apa gitu. Oke. Mungkin itu sementara, kurang lebihnya pandangan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Kang Emil mungkin tewot dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uut, asal organisasi Himpala Itanas Bandung. Terus pengalaman Ya. sekilas sih singkat aja ini mah. Kebetulan juga saya pernah ikut terlibat di penanganan bencana gempa bumi Lombok, dan kebetulan juga memang rezeki saya gitu kan sebagai komandan lapangan di Lombok gitu kan, operasi tersebut. Kalau pengen cerita detail sih kayaknya nggak akan kelar, ini berapa episode mungkin ya. Berapa besar? Terus juga Panjang. mengenai esensi yang saya dapatkan juga begitu banyak. Intinya mas secara singkat gitu kan, ya saya terlibat di baik di keforuman, baik di operasi penanganan bencana yang dilakukan oleh Badan SAR dan PB FKKBP ABR terkait program pendampingan pos masyarakat yang merubah cara pandang saya aja gitu kan. Cara pandang saya mengenai penanganan bencana yang lebih yang lebih tepat itu seperti apa gitu. Terus esensinya yang saya dapatkan, intinya poinnya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan itu secara bersama gitu kan. Dengan saling bersama itu ya mudah-mudahan kita bisa mencari atau memecahkan persoalan itu. Ya. Jalan keluarnya itu akan seperti apa, tahapan proses detailnya dan lain-lain mungkin nanti akan disampaikan oleh Kepala Badan SAR gitu ya. Gitu aja mungkin Mang. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin nama saya Taufik, biasa dipanggil Cemen. Kebetulan asal organisasi dari Sadawana. Dan kebetulan juga saya untuk sementara udah 3 tahun gitu kan ya, mulai diangkatnya jadi Kepala Badan SAR dan PB FKKBP ABR. Bisa lah 10 tahun lah ya. Bisa 10 tahun kayaknya. Mulai generasi dong. Jadi ya khususnya dari sisi Badan SAR dan PB FKKBP ABR gitu kan ya. Sebenarnya kalau misalkan ngobrolin masalah kebencanaan, apalagi ngobrolin masalah penanganan bencana gitu kan ya. Itu juga itu ujug-ujug lahir gitu kan, maksudnya teh proses by proses gitu kan ya, empiris by empiris gitu kan ya, turun temurun lah gitu. Turun temurun dari kakak sampai ke mungkin saat sekarang ya rezekinya saya lah gitu kan ya, rezekinya saya untuk ngobrolin masalah bagaimana caranya sih gitu kan ya kita bisa terlibat di wilayah penanganan bencana. Ya mungkin saya menceritakan terhadap program kegiatan dari sisi Badan SAR dan PB FKKBP ABR ini gitu kan ya. Ya intinya Badan SAR dan PB FKKBP ABR ini adalah badan semi otonom gitu kan ya, yang dimana Badan SAR ini adalah badan operasional. Jadi dimana ada ada satu kebencanaan ataupun ada satu orang ataupun bukan kecelakaan gitu kan ya, musibah ya itulah gitu kan ya, bagaimana caranya si Badan SAR emang langsung respon gitu kan ya, langsung respon. Mungkin untuk wilayah program-program terkait penanganan bencana itu lebih spesifiknya itu adalah dari sisi keforuman itu adalah ngobrolin masalah pendampingan posko masyarakat gitu kan. Lebih kenapa sih kita harus ngebangun posko masyarakat? Karena kalau misalkan kita ngedampingi masyarakatnya atau individualnya, wah sangat berat gitu kan.
apalagi dalam satu kewilayahan, entah itu tingkat RT atau tingkat RW sampai ke tingkat desa gitu. Kalau misalkan kita dampingi satu orang sangat berat juga. Artinya kenapa kita ngedorong posko masyarakat itu membangun bagaimana caranya si posko masyarakat itu adalah sebagai wadah atau sebagai perwakilan masyarakat untuk mengurusi masyarakatnya itu sendiri gitu kan. Gitu. Terus ada satu nilai gitu kan yang emang kenapa sih kita tuh harus guyup dengan masyarakat? Kenapa kita harus tahu dulu gitu kan ya struktur sosial ataupun kondisi masyarakatnya itu sendiri. Karena si pendamping ini ataupun dari sisi rekan-rekan pecinta alam ini bukan superhero gitu kan yang bisa mengatasi semua masalah masyarakat, bukan bisa dengan maupun pengetahuan atau maupun kemampuannya itu pendamping yang jelasnya bukan superhero, tapi bagaimana caranya si pendamping ini adalah membangun spirit masyarakat. Membangun spirit masyarakat supaya masyarakat bisa percaya diri, supaya masyarakat bisa mampu mengelola kebutuhan-kebutuhannya, persoalan kebutuhannya minimal ya masing-masingnya lah gitu kan ya. Karena yang tahu persoalan dan permasalahannya itu adalah masyarakatnya sendiri gitu kan ya. Kita tidak tahu apa-apa, apalagi kultur budaya yang emang yang kita datang ke sana, kultur budayanya tuh kita juga tidak tahu. Nah, bagaimana caranya kita tahu dulu gitu kan ya kultur budaya si masyarakat, kita harus masuk dulu ke sana, ke ranahnya masyarakat, mungkin apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Intinya pendamping bagaimana caranya supaya tidak membuat ketergantungan barulah gitu kan ya, ataupun membuat bencana baru gitu kan ya. Ya intinya pendampingan ini mungkin saat untuk di wilayah penanganan bencana ini sangat-sangat diperlukan gitu kan ya, dengan teknis-teknisnya seperti apa itu mungkin kita sudah lakukan gitu kan ya intinya. Ya itu mungkin untuk sementara mah gitu kan ya. Itu aja. Ya lanjut Pak. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Indra Guna, ya, biasa dipanggil Kroto. Mungkin saya dari Jana Buana dan kebetulan sejak 2017, sekarang berarti udah masuk 2 tahun setengah ya. Harusnya kan Mei ini ya saya dipercaya sebagai sekjen di Forum Komunikasi Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya atau FKKBP ABR. Mungkin harusnya bulan ini ya kita mengadakan kongres, cuma alhamdulillah dengan adanya pandemi ini kita diberikan kesempatan gitu. Saya diberikan kesempatan untuk belajar gitu menangani atau menghadapi situasi yang ini sebenarnya berbeda gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Dan alhamdulillah di kesekjenan saya sejak awal mungkin Pak Cemen udah merasakan gitu, sampai saya sebenarnya bosan gitu ketemu Pak Cemen lagi gitu. Karena sejak awal kan kita dari Sarmatiting terus ke Lombok, Palu, Banten, Bogor dan beberapa wilayah ya yang kebanyakan ini bicara tentang bencana dan SAR ya. SAR mungkin Matiting gitu. Ya nggak apa-apa sih buat saya, ini adalah proses pembelajaran karena salah satu lingkup di pecinta alam sendiri adalah itu, walaupun lingkupnya banyak tapi kan mungkin yang memang yang kita diberi kesempatannya seperti itu. Nah, apa sih yang saya tangkap selama ini dan mungkin mudah-mudahan bisa jadi spirit buat kawan-kawan pecinta alam semua, sebenarnya bahwa pecinta alam itu kita harus bisa menyatu dengan masyarakat. Bagaimana kita bisa membangkitkan masyarakat yang ya walaupun sebenarnya kita juga penuh permasalahan, tapi ya tadi balik lagi dengan musyawarah, dengan bagaimana kita menyelesaikan masalah bersama, ya kita bisa selesaikan masalah itu gitu. Dan harapannya adalah kita bisa membangkitkan masyarakat atau kita sendiri dengan mandiri gitu, kita bisa bangkit secara mandiri gitu, jangan membuat ketergantungan baru gitu. Sebenarnya itulah yang saya tangkap selama ini, bahwa kalau kita lihat potensi pecinta alam itu kan sangat luar biasa ya. Di Bandung sendiri ada berapa ratus pecinta alam, belum bicara berapa anggotanya, belum bicara dari mana saja mereka gitu kan. Kalau itu bisa dibangkitkan,
saya yakin masalah yang ada di negeri ini bisa selesai gitu. Kalau kita sama meureun gitu ya. Kalau kita mudah-mudahan ini kan ya namanya bagaimana kita bisa membangkitkan membangkitkan rasa semangat kita untuk bisa memulihkan negeri ini gitu ya. Karena kalau kita bicara kita harus bergantung pada siapa ya kita harus bergantung pada diri kita sendiri karena kitalah yang menentukan nasib kita gitu. Nah, makanya saya tangkap dari konsep pendampingan ini yang kalau misalkan kalau diceritakan bahwa ini konsep yang berdasarkan empiris ya, berdasarkan pengalaman dari sebelumnya ya, bagi saya ini adalah salah satu solusi yang bagaimana kita bisa bangkit secara mandiri dari diri kita sendiri gitu. Sebenarnya itu sih yang saya tangkap, dan harapannya pecinta alam sadar bahwa kita harus menyatu dengan masyarakat, bagaimana kita bisa membangkitkan diri kita juga membangkitkan masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Jangan ada ketergantungan baru gitu. Itu mungkin dari saya. Ya, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih dulu ya. Banget. Alhamdulillah ya teh. Ya, sampurasun. Sampai. Afik dan juga Samagram, selamat temui beserta isinya. Perkenalkan, mungkin saya Acil dari GPA. Nama lengkap panjang sih sebenarnya tadi udah disebutkan. Nama lengkap Indra Yulistana Jayakusuma Arsa Manggala. Nama akte ya, cuman panggil Acil aja. Kalau saya menangkap hasil perjalanan bahwa pendampingan ini adalah sekumpulan pengetahuan mulai dari Papandayan 2002 sampai Donggala mungkin ya. Jadi sekumpulan pengetahuan soal pendampingan. Jadi kita konsepnya jelas dan tumbuh, bukan konsep yang tambal sulam. Jadi sekumpulan pengetahuan yang tumbuh dengan sendirinya atau tumbuh dengan alamiah. Bagaimana proses berubah, bergerak sesuai dengan kebutuhan dan kecerdasannya orang yang menjalankan. Lebih ke sana. Cuman memang basicnya adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Memandang bahwa siapapun itu yang terkena musibah itu adalah seseorang yang mampu untuk kembali bangkit. Ya, jadi jangan pernah kita memandang survivor atau penyintas itu tidak mampu dan harus kita bantu. Tidak begitu sebetulnya kalau yang saya tangkap dari beberapa perjalanan, bahwa mereka sebetulnya mampu, cuman belum tahu aja bahwa mereka itu mampu. Mungkin karena shock hal baru yang memang tidak biasa. Biasanya ada rumah, ada atapnya, ada pekarangan, air tersedia, makanan ada. Mendadak dengan cepat kondisi berubah. Rumahnya nggak ada, atapnya nggak ada, makanan juga besok nggak tahu, dan semua menjadi serba darurat. Jadi sebuah kondisi yang mengkhawatirkan versi dirinya bahwa saya harus gimana. Jadi pada saat kondisi begitu, kecerdasan itu kadang-kadang hilang. Pada saat tidak ada musibah, pada saat rumahnya utuh, dia sangat sederhana menghadapi persoalan itu. Tapi pada saat rumahnya runtuh, anaknya meninggal, atau apalagi di tsunami, lepas dari tangan sendiri, meninggal, lepas ke bawah hanyut, itu menjadi hilang semua kecerdasan, semua pengetahuan mendadak sirna. Jadi kita pun anggaplah bahasa gayanya rescuer hanya tadi bahasa Bang Cemen itu lebih tepatnya membangkitkan lagi spirit bahwa mereka itu mampu, mereka itu bisa melakukan sesuatu gitu. Cuman lupa aja mungkin gitu, karena sebelum bencana mereka mampu kok mengasih makan anak-anaknya, mereka mampu berpenghasilan, mereka mampu membereskan semua persoalan. Pada saat gempa kenapa jadi tidak mampu menyelesaikan persoalan gitu. Jadi sebetulnya mereka mampu, cuman mungkin shock. Jadi lebih ke arah shock aja, belum ke bahasa trauma.
Itu mungkin sementara yang bisa, yang awal ini kita sampaikan bahwa musibah itu bisa di mana saja gitu, ngomongin survivor, ngomongin sebagai penyintas. Ya kita sebagai ini, sebagai orang sama manusia juga, kita bisa hilang, kita bisa celaka, kita bisa menjadi penolong, kita juga bisa yang harus ditolong. Nah, kebetulan kondisi pandemi kita semua menjadi survivor. Itu aja mungkin gambaran sederhana awalnya.